Siap untuk berjuang di jalan Nabi, siap istiqamah di jalan Allah, siap jaga NKRI. Angkat tangan semuanya, takbir. Orang kompak takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, ingat, umat Islam harus bersatu, umat Islam harus berjuang. Kalah menang itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia berjuang. Yang namanya berjuang pasti perlu pengorbanan. Korbankan waktu kalian, tenaga kalian, upaya kalian, tenaga kalian, fisik kalian, harta kalian, bahkan nyawa kalian untuk agama Islam. Harus siap kapanpun dan dimanapun. Betul? Kita baca doa, kita isi hati kita, rohani kita, sanubari kita dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau diisi ilmu adem. Kalau diisi ilmu ngerti, paham kalian, tahu bagaimana orang Islam tuh yang baik, yang toleran, ya, yang toleran, yang baik, yang rahmatan lil alamin. Bukan dicap jeleknya aja. Kadang-kadang manusia menjustifikasi sampai ada istilah, ya, gara-gara satu tetes cuka air sebelanga jadi rusak, air susu sebelanga jadi rusak. Sebelanga itu gimana ya? Besar, satu kendi gede gitulah, satu ember. Gara-gara satu tetes cuka. Jadi kalau kebaikan kita meskipun banyak, kalau udah pandangan nggak suka. Pandangannya benci, jadi benci. Kayak apapun kita mau berbuat baik seperti apapun, ya benci. Pandangannya benci. Tapi kalau pandangannya sayang, pandangannya cinta, insya Allah yang benci pun insya Allah jadi baik, husnudon. Kenapa? Berprasangka baik, karena pandangannya sayang, pandangannya cinta, pandangannya kasih, pandangannya baik. Tapi kalau makanya kalau kepada guru-guru kita, para habaib kita, ulama kita, ustadz kita, siapapun orangnya, kita harus berprasangka baik. Insya Allah dapat barokahnya, insya Allah dapat manfaat. Makanya kita ngaji biar tahu, biar paham. Kita baca doa biar Allah hati kita, biar Allah jaga hati kita, iman kita, Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Ikutin Habib semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudhihuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Iftah alaina futuh al-arifin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bid darain amin. Ila anqal babu satratil musalla. An Abi Juhaim Ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mar baina yaday musalli ma da alai min al-ithmi lakana ayyakifu arba'ina yawman khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa waqa'a fil Bazzar min wajhi akhar arba'ina kharifan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatit Tabuk an sunnatul musalli fa qala mislu mu'akhkharir rahli. Wa qala an Sabarah Ibnu Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastatir ahadukum bis shalah walau bisahmin. Ya, ini Habib ingin mengajak kepada kalian semuanya bagaimana ya pentingnya orang menjaga sholatnya. Al-farqu bainana wa bainal kuffar as-shalah. Perbedaan kita dengan orang kafir apa? Sholat. Perbedaan kita dengan orang kafir sholat. Mereka puasa, mereka bersedekah. Jangan salah. Ya, jangan salah. Maka bahkan mereka sedekahnya banyak banget. Ya.
jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Kenapa? Banyak sedekahnya. Orang Islam kadang-kadang kan pelit-pelit, ya, jumlahnya banyak tapi pelit. Coba umat Islam 200 juta, nyumbang satu orang 10.000, wah itu kebangun berapa pesantren itu? 200 juta kali 10.000 udah berapa itu? Ya, taruhlah yang kecil-kecilnya, ya taruhlah 150 juta, yang 50 jutanya itu anak-anak kecil yang belum berpenghasilan dan lain sebagainya. 150 jutanya kali 10.000 berapa duitnya itu? Udah umat Islam, ya, kalau nggak ada di Indonesia ini bangkrut negara ini. Tarik duitnya di bank semuanya gitu, umat Islam, oh udah kolap negeri ini, ya, kolap negeri ini bangkrut bisa. Kita semuanya di sini, ya, 2021 ini mudah-mudahan corona segera hilang. Amin. Sirna jangan balik-balik lagi. Amin. Ya, seperti Habib ceramah kemarin, kalau virus corona harus nggak boleh merapat, harus jaga jarak, harus memakai masker, ya, harus menjaga kebersihan, ya, mencuci tangan, ya. Kalau seandainya memang ada orang Islam yang pintar, ciptakan virus juga. Virusnya apa? Yang seperti yang disampaikan di Paninggilan kemarin, ciptakan virus 3M juga, wajib ngumpul, misalnya harus berkumpul. Yang boleh jaga jarak akhirnya harus ngumpul, majelis-majelis jadi enak. Bener nggak? Orang Islam sih virus nggak dilawan pakai virus juga. Orang Islam ini gede bacot doang kadang-kadang. Betul nggak? Jadi rame doang, rame ribut, berisik dan lain sebagainya. Mereka buat virus, kan katanya virus ciptaan, ya, ciptaan, katanya ciptaan Cina. Baru-baru di Inggris lebih ekstrim lagi dari corona. Berarti virus ini buatan, betul? Kalau buatan manusia berarti kita juga bisa buat lawannya gimana? Kalau suruh menjaga jarak, kita harus mendekatkan jarak. Harus majelis, nggak boleh berkumpul, harus berkumpul, bener nggak? Kalau berkumpul kan enak. Jadi ngaji semakin banyak, tiap hari itu bosan sampai tiap hari ngaji. Kenapa? Kalau semakin ngumpul semakin kuat imunnya. Kalau semakin mengumpul semakin kuat kandungan energi yang ada dalam tubuh. Itu diciptakan kalau bisa, betul? Ya. Kalau mencuci tangan, wudhu itu wajib lah. Wajib. Kalau pakai masker, kalau perlu nggak usah pakai masker. Ya. Kalau seandainya bisa menciptakan virus tersebut, lawan virus corona dengan virus tersebut. Bahkan setiap di mana-mana tabligh akbar tiap hari, nggak usah nunggu maulid, betul? Iya, semakin banyak orangnya, ribuan, bahkan jutaan orang datang, semakin kuat semuanya, semakin sehat semuanya. Bagus nggak kira-kira? Nggak semakin tertular, semakin hilang itu virus. Tapi kalau menyendiri, nggak kena virus. Betul lah, betul? Kira-kira jelas nggak? Memang virus harus dilawan dengan virus, dalil harus dilawan dengan dalil, kitab dilawan dengan kitab. Jadi orang-orang ngerti, paham, ini buatan manusia kok, buatan manusia. Katanya di Wuhan ditemukan di Cina, ya, berarti buatan manusia. Ya buat juga orang Islam, buatan. Orang Islam ini suka tabligh akbar, pengajian, ya. Makanya kadang-kadang timbul propaganda, timbul fitnah, seakan-akan ini palsu, ini hoax, ini nggak nyata. Timbul fitnah kan? Timbul fitnah jadinya. Makanya untuk tidak menimbulkan fitnah itu ya buat virus juga yang berkumpul, insya Allah semakin kuat. Kita sekarang, ya, masuk di bab satratil musolli. Nih, kalian semuanya pada sholat semuanya nggak? Siapa yang nggak sholat subuh angkat tangan? Yang nggak sholat subuh doain matanya bisulah. Coba angkat tangan, ayo yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Yang belakang berapa orang? Ya Allah, doain mudah-mudahan nanti pada sholat semuanya. Pada ingat pada Tuhannya, ingat bakti sama orang tua, jangan tinggalin sholat. Kalau Habib sampai berbusa tiap hari, tiap pengajian, jangan tinggalin sholat, bakti sama guru, bakti sama orang tua. Habib nggak mau banyak bicara, betul? Ayo bikin malu Habib. Ini anak pengajian nggak sholat, ya Allah, urakan nggak jelas. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Udah baik, ngajinya udah baik, tapi sholatnya ditinggalkan, bakti sama orang tuanya dilawan. Jadi nggak baik. Apalagi kalau anak-anak majelis biasanya pacaran yang paling jago, betul lah, betul? Yang pacaran Habib doain putus. Makanya ini, ya Allah ya Rabbi, kalau pacaran jago, tapi kalau sholat nggak jago, ya. Main Mobile Legend lagu, ngaji, ya ngaji nggak jago. Naudzubillahi min. Berangkat ke majelis rajin, ya.
berangkat ke majelis kadang-kadang angon-angotan, males-malesan, ngapelin pacar rajin ya, tai kucing lo. Ngomong alasan motornya nggak ada bensinnya, iya lagu lama, betul lah betul. Ya Allah, lagu lama itu dah alasan kuno. Kenapa ini nggak pernah ngaji? Kenapa nggak pernah ngaji? Beb, motornya nggak ada bensinnya, nggak punya duit loh. Tapi ada kemarin lihat jalan sama pacarnya yang punya bensin. Ya ketahuan lah ya Allah. Na'udzubillahi min. Itu anak majelis pintar ngelesnya kadang-kadang. Ngelesnya bin itu, tapi insya Allah di sini mudah-mudahan ngaji semuanya barokah, semuanya manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ini Habib nggak mau panjang-panjang, baca 3 hadis tapi hadisnya pendek-pendek ya. Ini diriwayatkan dari Abi Juhaim Ibnul Haris radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia yang melewati sholat Habib sholat kadang-kadang yang ngelewatin sholat kita, ada nggak ngelewatin kita? Kita main nyelonong aja, betul? Kalau orang yang ngerti kadang-kadang ditahan. Ini Habib lagi sholat, masih diterobos saja. Ini otaknya di pantat berarti. Betul. Udah tahu dihalangin maksudnya apa? Jangan lewat sini, lewat sana, atau lewat di belakang. Ya, betul. Kalau itu maksudnya gini, biar kalian paham. Kalau ada orang sholat rame di masjid, di musola lagi rame, kalian bingung nih, ini gimana, ini jalan keluarnya? Tunggu dulu sebentar. Kalau memang nggak bisa, ataupun kalian orang lagi lewat, itu kalian halangin begini, udah, jangan lewat sini lagi sholat. Nggak tahu, namanya juga nggak tahu. Giniin lagi itu kode kalian lagi sholat. Nggak batal, enggak, ini satu gerakan. Kalau ente begini kayak parkirin motor atau parkirin mobil, batal sholatnya ente. Begini doang, udah sekali. Habis itu selesai, dia nggak lewat, ente kembali lagi. Kira-kira jelas? Kalau seandainya ente lewat situ, kemudian dia nggak ngerti, nggak masalah. Sekarang kalian ngerti, jadi kalau ada orang sholat, halangin begini. Kalau kalian lagi sholat, ya. Kenapa? Kalau orang lewat tersebut, ya, kalau seandainya orang lewat tersebut tahu kalau ente sholat, dia paksa juga lewat di situ. Kata Rasul, lakana ayyaki fa arba'ina yauman khairan lahu. Dia berhenti nungguin selesai orang sholat sampai 40 tahun lebih bagus baginya. Tuh fadilahnya luar biasa. Makanya jangan lewatin orang sholat gitu aja, nggak boleh. Berhenti nungguin orang sholat sampai 40 tahun itu lebih bagus buat kalian. Ya, makanya kalau orang sholat tuh digini biar tahu kalau dia lagi sholat. Min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia lewat di depannya. Kalau udah lewat gitu agak jarak jauh atau di belakangnya. Makanya kalau seandainya tahu imamnya ataupun orang yang sholat itu dia harus pakai sutroh. Sutroh itu penghalang, ya, penghalang. Ini hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghazwati Tabuk, di peperangan Tabuk ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sutratil musalli. Ya, apa namanya? Biasanya nih, misalnya ini ya. Nih minum. Dikasih penghalang. Tahu, orang jangan lewat sini, lewat setelahnya ini. Lewat di atasnya ini, depannya ini. Itu maksudnya sutroh, maksudnya penghalang, agar tidak ngelewatin orang sholat. An sutratil musalli faqala mislu muakhirur rahli. Jadi apa namanya, seperti tali pelana ya, ibarat kata yang ada di kuda itu, kalau seandainya ditaruh di depan jadi kayak semacam buku begini. Begini. Itu ada yang bisa berdiri begini. Itu orang tahu kalau seandainya dia lagi sholat, berarti ada penghalangnya ya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yastatir ahadukum, disunnahkan untuk memberikan sutro, batas ya dalam sholat kalian, walau bisahmin, meskipun dengan anak panah. Maksudnya misalnya dengan penggaris, dengan pulpen, itu disunnahkan, dianjurkan walau bisahmin. Sahmin itu anak panah, berarti selain anak panah itu bisa tongkat,
bisa akuat hati atau gimana, berarti segala sesuatu yang memberikan batas kita itu dianjurkan untuk digunakan sutroh sebagai pembatas sholat. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Alhamdulillah. Itu ngaji yang asalnya nggak tahu, oh ternyata begitu ya fadilahnya orang yang seandainya kita sholat ya kita terobos aja, kita lewati aja, ternyata ya dosanya luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya lebih baik duduk ya ataupun menunggu sampai 40 tahun lebih bagus baginya. Bahkan ada yang mengatakan arba'ina khirafan, 40 jarak ya, jaraknya sampai 40 khiraf ya. Sampai jaraknya sejauh mungkin ya, 40 km ya. Jadi suruh nungguin sampai seperti itu, saking dahsyatnya, saking luar biasa. Insyaallah tolong harapannya Habib kepada kalian semuanya di awal tahun baru Masehi ini, bulan Januari ini, akidahnya dijaga, Islamnya dijaga, bersatunya tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai enggak ya. Jangan sampai enggak ya. Kita doain guru-guru kita semuanya yang mulia, ya Habibana Rizki, Habibana Bahar, semuanya, para habaib semuanya. Tadi Habib Ja'far Al-Kaf meninggal, wafat, banyak ulama-ulama yang meninggal baru-baru ini. Ya, mudah-mudahan ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ya, umat Islam semuanya diharapkan bersatu, baik, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman kalian, Islam kalian. Sholatnya jangan ditinggalin biar berkah. Ya. Wow, kalian bela Habib, bela ulama, bela kiai luar biasa, tapi ninggalin sholat di sama aja bohong. Betul lah, betul. Meninggalkan kewajiban kalian. Nggak suka Habib begitu, nggak suka Habib, nggak setuju banget. Ya, udah bela ulama, bela habaib, bela kiai, mati-matian, ninggalin sholat. Na'udzubillahi min. Jangan seperti itu. Berjuang mati-matian, tapi ngelawan sama orang tua, ngebentah sama orang tua, nggak suka Habib. Bukan ajarannya Habib seperti itu. Nggak baik. Islamnya baik, perjuangannya baik, sholatnya baik, bakti sama orang tuanya juga baik. Harus sepadan, harus seimbang. Kira-kira jelas? Paham? Alhamdulillah.